Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang produksi, di mana produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahapan produksi di sini ada 3. Yang pertama adalah input, kemudian setelah input ada proses, setelah ada proses kemudian ada output. Jadi input di sini adalah masukan, kemudian diproses, kemudian ada output atau keluaran. Ini adalah tahapan produksi. Kemudian berikutnya tujuan produksi: 1. Memperbanyak jumlah barang atau jasa. 2. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. 4. Mengganti barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. 7. Mendapatkan keuntungan. Dan yang ke-8, meningkatkan kemakmuran. Berikutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi di sini ada 4. Yang pertama, sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, contohnya tanah. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu. Di sini maksudnya tenaga kerja manusia. Yang ketiga adalah modal, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Yang keempat adalah kewirausahaan, di mana kewirausahaan di sini kemampuan pengusaha mengolah faktor-faktor produksi tersebut. Yang berikutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi di sini yaitu menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi Q sama dengan fungsi di sini F, K, L, R, dan T, di mana Q adalah output, K adalah kapital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, kemudian R resources atau sumber daya, dan T adalah teknologi. Berikutnya adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return, di mana jika faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, dalam hal ini tenaga kerja, terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Jadi di sini ini adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Oke, saya contohkan tabel di sini. Ini adalah tabel yang menunjukkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ini di sini menunjukkan karyawan yang ditambah 1 unit, kemudian pada saat karyawan 7 dan 8 ini sudah maksimal, tidak ada penambahan. Jadi meskipun karyawan ditambah tetapi total produksinya tidak ada penambahan. Sehingga di sini penambahannya adalah 0. Jadi marginal produk atau produk tambahannya adalah 0. Kemudian pada saat ditambah 1 karyawan lagi menjadi 9 di sini, total produksinya malah turun. Jadi 80. Sehingga di sini marginal produknya atau produk tambahannya adalah minus, yaitu minus 15. Jadi ini yang dimaksud hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Jadi penambahannya tidak boleh secara terus-menerus. Oke, ini saya tadi bentuk tabel, ini bentuk kurva. Saya contohkan dalam bentuk kurva di sini. Ini kurvanya semakin terus meningkat jika ditambah jumlah karyawannya semakin meningkat. Pada akhirnya ini sama ya, sama. Kemudian setelah itu menurun. Ini pada saat 9 menurun. Jadi
Ini adalah tabel yang menunjukkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Oke. Kita lanjut faktor produksi dengan dua input variabel. Jadi faktor produksi dengan dua input variabel di sini ditunjukkan dengan kurva isokon dan kurva isokos. Kurva isokon di sini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya tenaga kerja dan modal. Kemudian kurva isokos di sini kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Oke, agar lebih jelas saya tunjukkan ini adalah contoh kurva isokos dan isokon. Jadi yang ini adalah kurva isokos, yang ini adalah kurva isokon. Oke. Pembagian produksi di sini ada 5. Yang pertama bidang ekstraktif, yaitu di sini setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung. Jadi ekstraktif ini mengambil hasil alam. Yang kedua bidang agraris, yaitu setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah bidang industri, di mana setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Ini adalah industri. Yang keempat bidang perdagangan, yaitu setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Itu adalah perdagangan. Yang kelima adalah bidang jasa. Setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian tahapan produksi di sini ada produksi primer, ada produksi sekunder, ada produksi tersier. Produksi primer meliputi barang ekstraktif dan yaitu meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Sedangkan produksi sekunder meliputi industri dan perdagangan. Sedangkan produksi tersier meliputi bidang jasa atau pelayanan. Produktivitas produksi, ada beberapa cara untuk produktivitas produksi. Yang pertama ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Ekstensifikasi dengan cara menambah faktor produksi. Yang kedua intensifikasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor. Jadi faktor yang ada itu produktivitasnya ditingkatkan kalau intensifikasi. Berikutnya diversifikasi, upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Di sini diversifikasi ini menambah hasil produksi, jadi memproduksi barang baru. Yang berikutnya adalah rasionalisasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produk agar produktivitas optimal. Jadi di sini kalau rasionalisasi ini dengan produsen di sini memberikan kebijakan, mengeluarkan kebijakan agar produksi di sini bertambah seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi produksi. Kita lanjut pada materi